Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Jessica, nomor BP 1904067 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari struktur bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri hidup di darat, lautan, dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan tetapi ada pula yang merugikan. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama, organisme multiseluler. 2. Prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. 4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. 5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 6. Hidup bebas atau parasit. 7. Bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. 8. Yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Struktur dari bakteri. Yang pertama, struktur dasar. Dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua, struktur tambahan. Dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, kromosom, vakuola, gas, dan endospora. Struktur bakteri bisa dilihat dari gambar ini. Struktur dasar sel bakteri. 1. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. 2. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. 3. Sitoplasma adalah cairan sel. 4. Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. 5. Granula penyimpanan karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Struktur tambahan bakteri. Yang pertama, kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. 2. Flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. 3. Pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dan dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein. Dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. 4. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. 5. Vakuola gas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. 6. Endospora adalah bentuk istirahat atau lunch dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Bentuk bakteri. 1. Bakteri kokus.
A. Monococcus yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sarkina yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. E. Streptococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Bakteri basil. A. Monobasil yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. B. Diplobasil yaitu berupa 2 sel bakteri hasil berdempetan. C. Septobasil yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. 3. Bakteri Spirilia. A. Spiral yaitu berbentuk sel bergelombang. B. Spiroseta yaitu bentuk sel seperti sekrup. C. Vibrio yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Flagel juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Flagellum memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula, yaitu 1. Monotrik bila hanya berjumlah 1, 2. Lophotric bila banyak flagellum di satu sisi, 3. Amfitrik bila banyak flagellum di kedua ujung, 4. Pevitrik bila Perkembangbiakan bakteri yang pertama, 1. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. 2. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaraan organisme yang lain, yaitu bakteriofag. 3. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Berikut gambar pengembangbiakan bakteri secara sederhana. Itulah penjelasan saya tentang sel struktur bakteri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.